Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku datang membawa api ke dalam dunia ini. Betapa aku ingin agar api itu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa sedih hatiku sebelum hal itu terjadi. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Hal ini karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya lelaki dan anak lelaki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bikin takut pula ini Injil hari ini kan? Tuhan bilang apa? Saya datang membawa api, melempar api, dan saya mau ini api malap-kalap, dia bilang. Saya datang bukan bawa damai, dia bilang, tapi bawa apa? Botumbuk, dia bilang kan? Pertentangan, dia bilang. Kalau kita tidak mengerti konteks daripada apa yang dimaksudkan Yesus ini, kadang bikin takut ini kan. Bukan Tuhan itu Raja Damai kah? Kenapa tiba-tiba Tuhan menolak bukan damai, tapi pertentangan? Kita akan melihat konteks ini dan bagus untuk peringatan kita. Baik untuk sekarang, tapi juga kita kasih set hati kita saat ini. Itu Yesus kasih sampai ini untuk para murid dia pada waktu itu. Yesus bilang, "Aku datang membawa api, melemparkan api ke bumi, dan harapan saya api ini menyala," dia bilang kan. Saudara-saudari yang terkasih, maksud api yang dimaksudkan Yesus ini itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus, bahkan tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, saudara-saudari yang terkasih, dia punya banyak sekali lambang. Yang paling terkenal Roh Kudus itu diumpamakan apa? Burung, dia bilang. Tapi burung apa? Burung tekukur, kuruak, merpati kan. Jadi Roh Kudus itu kadang-kadang dilambangkan dengan burung merpati, artinya ketulusan. Kenapa? Kalau ini merpati, menurutlah cerita benar atau tidak, nanti kamu coba piara merpati. Merpati kalau sekali dia bertelur, hanya 2 saja telur, itu kan. 2 telur dan itu confirm apa? Jantan betina. Jadi dari kecil dorang sudah jadi daling itu. Kalau satu itu mati, yang satu tidak akan pernah selingkuh. Dia akan menjanda seumur hidup. Begitu itu. Ketulusan, merpati. Maka cinta-cinta itu selalu dilambangkan dengan apa? Merpati begiakan. Itu merpati. Selain merpati, Roh Kudus dilambangkan dengan apa? Air, betul. Kenapa air ini menyucikan dan menyejukkan? Dan Roh Kudus ini juga dilambangkan dengan api, artinya apa? Pemurnian dan kekudusan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Nepitungah sangat suci dan kudus. Sehingga yang tidak kudus Nepitungah akan hancur di hadapan dia. Jadi lambang kekudusan yang sangat suci itu adalah umpama api. Kalau kau bukan api, kalau kau tidak kudus, kau coba pergi dekat itu api, kau akan hangus bah. Kekudusan Tuhan itu begitu. Dan juga Roh Kudus itu kenapa dilambangkan sebagai api? Karena melambangkan pemurnian yang dalam, penyucian yang dalam. Kalau kau mau kasih murni ini emas sama campuran besi buruk, apa kau perlu buat? Kau harus masak itu emas dengan api yang kuat bah.
Supaya dia melebur, kau boleh kasih pisah. Oh, ini tembaga, ini besi buruk, ini emas. Roh Kudus pun demikian. Dia itu menyucikan jiwa kita yang paling dalam. Maka dilambangkan dengan Roh Kudus. Jadi jangan takut, Tuhan tidak mau bakar kita dengan belerang api. Tapi Tuhan bilang apa? Aku datang melemparkan api, maksud dia itu apa? Roh Kudus yang kita terima. Harap-harap itu Roh Kudus yang kita terima pembaptisan itu menyala-nyala. Kenapa? Satu-satunya yang dapat memimpin kita kepada kebenaran dan menghadapi masalah dalam kehidupan ini tidak lain tidak bukan hanya Roh Kudus. Itu maksud dia. Oh, Father, itu pula maksud dia. Iya, betul. Akhirnya Tuhan juga kasih ingat sama kita. Dia bilang, Tuhan, aku datang untuk membawa pertentangan bukan damai. Artinya begini, pada zaman Yesus itu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus ini sudah ada punya agama, bahkan bangsa Israel itu sudah punya agama yang selalu kita sebut sebagai Yudaisme. Agama orang Yahudi atau perjanjian lama itu. Dorang sudah percaya Tuhan yang kita imani sekarang. Kan sudah ada banyak aturan agama dorang sudah punya bait suci tempat berdoa. Yesus datang untuk menyempurnakan agama dorang itu. Tapi kenyataannya saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Yahudi pada waktu itu tidak menerima Yesus. Dan bahkan sampai sekarang itu, yang Israel itu yang bukan Katolik itu, yang masih berpegang pada agama Yahudi, apa dorang buat? Masih sedang menunggu Mesias, Kristus. Kalau orang-orang Katolik sudah terima Kristus kan penyelamat, maka kita masuk sudah perjanjian baru. Jadi tugas kita Katolik sekarang tinggal tunggu apa? Yesus datang kedua kali. Tapi orang-orang yang tidak menerima Yesus pada zaman itu, orang-orang Yahudi sampai sekarang, apa dorang buat? Masih tunggu Kristus dorang, tidak tahu bila datang. Neteliban. Kenapa dorang tidak percaya? Jadi pada zaman Yesus itu, ketika ini para murid menerima Yesus itu sebagai Tuhan, dalam keluarga nepitunga begaduh begia. Sesat kau, dia bilang. Kenapa kau terima itu sebagai ajaran, dia bilang. Jadi Yesus kasih ingat. Dan kamu tahu saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Yesus mati, dia naik ke surga, para murid sama orang-orang yang percaya sama Yesus, dulu dorang boleh pergi sembahyang di bait suci, atau juga gereja kecil nama dia sinagoga. Sinagoga nepeninga rumah-rumah ibadat. Awal-awal dorang dapat pergi sembahyang di sana dengan tetap percaya sama Yesus. Tapi akhirnya apa? Para imam pada waktu itu, dorang buat satu rumusan doa yang mengutuk diri sendiri kalau dorang itu jadi pengikut Yesus. Pada waktu itu. Jadi sejak saat itu orang Yahudi Kristen tidak dapat masuk gereja, tidak dapat masuk bait suci karena ada doa mengutuk diri sendiri. Pada waktu itu, jadi bayangkan. Masih ingat Santo Paulus kah? Masih ingat Santo Paulus sebelum dia bertobat, dia nepeninga penjenayah nomor 1 untuk bunuh orang Katolik. Sebelum dia bertobat. Jadi Yesus kasih ingat sedia ini para murid. Kenapa? Dia takut ini para murid ikut Yesus nepetunga gara-gara mukjizat Gara-gara mukjizat, Yesus famous. Jadi si Petrus bilang, wah boleh nih ikut. Karena makan free. Betul. Yesus kan datang, itu anti jiwa-jiwa kedak beliau kasih surunglah semua makanan. Si Petrus bilang bagus, juga jadi ikut Yesus ini makan free karena layan dengan baik. Tuhan bilang belum tiba saatnya. Karena akan ada pertentangan, Maka Tuhan kasih ingat sedia nih para murid, hati-hati. Kalau nanti gara-gara saya, kau akan begaduh mungkin sama bapak kau, karena percaya sama saya. Dan dari 12 murid itu, saudara-saudara yang terkasih, kamu tahu berapa orang yang mati martir? Kamu tahu kan martir? Apa? Pengikut Yesus yang mempertahankan imannya mati karena iman. Mengertikah? Macam mana itu? Saya timbak si Mel Universe hari ini. Mel Universe saya bilang, kau tolak Yesus atau kau ikut saya punya agama, kita sembah patung. Kalau kau tidak ikut saya timbak kau.
Apa jawaban kau, Mel Universe? Timbak saja saya, dia bilang. Jadi saya timbak si Mel Universe, matilah dia. Dia jadi apa? Martir. Itu disebut martir. Baguslah kalau karena timbak begitu kan. Tapi kalau saya bilang Mel Universe, kau sembah saya kah? Kau kasih tinggal Yesus? Atau saya putung kau punya kulit sikit-sikit, terus saya perak limau, saya letak garam lagi. Allah, susah pula kalau yang begitu kan. Kalau karena timbak one go saja. Tapi kalau karena darah begitu, itu nama dia martir. Dari 12 orang murid Yesus itu yang paling dekat sama Yesus, kamu tahu yang mati martir berapa orang? Berapa? 14, 12 itu bagi murid Yesus. Madam Catherine, Hopedem Isa, dia bilang. Yang lain tahu kah Hopedem Isa? 11 dia bilang. Yang satu tidak mati, dia bilang. Ada jawaban lain? Yang lain pura-pura begini. Yudas sudah kena ganti, ya kan, si Matias. Jadi tetap 12 rasul. Sini dia bilang, si Anti bilang 11. Pelayan komuni. Ikut-ikut ke nih? Oh tidak, kakak. Siapa yang tidak mati martir? Nah kan kamu tidak tahu, ikut-ikut pula itu. Betul sudah. Dari 12 orang itu, Petrus dan kawan-kawan itu hanya satu yang secara tradisi dikatakan tidak mati martir. Dia mati biasa macam kita. Dia sakit tua terus dia mati. Tapi 11 orang nepetonga semua kena putung kepala, yang lain nepengah kena kasih makan singa. Siapa yang satu tidak mati martir? Yohanes Rasul. Kan? Yohanes Rasul. Tapi dari 12 itu bayangkan saudara-saudara yang terkasih, 11 nepetonga mati martir bah. Jadi jangan kamu ijik-ijik si Petrus. Petrus panakut, dia bilang cakap besar, 3 kali kau menyangkal Tuhan, kau bilang kan. Tapi dia mati martir loh. Artinya apa? Dia tidak menolak Tuhan, dia sanggup mati karena kasih mati, terbalik lagi. Kan? Jadi jangan kamu takut kalau tiba-tiba kamu nampak ada patung, dia pegang salib terbalik. Gereja setan, kau bilang. Padahal salib si Petrus begitu. Si Petrus bilang, Tuhan saya tidak layak kena salib macam kau begini. Kasih sambalik saya, dia bilang. Karena kasih terbalik di bagian mati. Tapi bayangkan 11 itu martir. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kita. Kalau kita di Malaysia sini mungkin masih bagus kan. Tidak banyak gereja kita yang kena protes. Tapi saudara kita di negara seberang itu orang beribadah begia karena serangkan. Ada juga yang baru-baru itu saya nampak waktu pergi sana itu orang sedang sembahyang puji-pujian karena serbuh begia. Orang Kristen baik kita ataupun denominasi yang lain bangun gereja, muncul dorang bawa sepanduk tidak kasih izin bah. Kan tidak kasih izin untuk bangun gereja. Untuk kita di Malaysia sini masih cukup baik. Tapi kadang-kadang karena iman kita juga ini, kita mengalami pertentangan daripada orang sekeliling. Kan? Tapi tidak mau juga begini. Ada si Anti bilang, Father, patutlah saya mengalami pertentangan di rumah, dia bilang si Anti. Kenapa? Suami dia marah nepo sama dia. Gara-gara apa? Si Anti pergi melayani nepo, hidup dia nepo ngasih ini nepo gereja. Sekali punya cek, kenapa? Suami dia mengaus bah. Tidak kena masak, tidak kena cuci piring, tidak kena cuci lanjang, tidak kena cuci kain. Itu bukan pertentangan yang dimaksudkan Yesus. Itu kurang bijaksana. Kenapa? Mau apapun pelayanan kita bagus kan? Tapi sebagai bapak itu tugas utama kau, sebagai ibu itu tugas utama kau. Kadang-kadang si setan ini licik bah. Kau yang mana perlu ini di gereja. Dia bilang, kalau kau tidak ada begini-gini, dia bilang, bagus pelayanan kau di gereja, tapi di rumah kau berantakan tuh piring, tidak kena cuci anak, tidak kena kasih makan, itu strategi lembut si setan untuk kasih salah. Jadi itu bukan pertentangan yang dimaksudkan Yesus, tapi kurang bijaksana.
Mari saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, seandainya suatu saat Tuhan menuntut lebih dalam kepercayaan kita oleh pertentangan-pertentangan, kita siap mengatakan iya dan tidak mundur. Kita renungkan Injil Tuhan hari ini.